Kamu pernah merasa deg-degan? Iya, deg-degan kalau lagi naik roller coaster, presentasi di depan kelas, atau waktu kamu lagi jalan bareng doi. Pernah? Tapi kamu tahu nggak sih kenapa kita bisa merasa deg-degan seperti itu? Ada hubungannya nggak ya dengan hormon? Mau tahu? Biar nggak penasaran, yuk kita cari tahu. Di tubuh kita, ada satu sistem yang akan mengatur kerja organ-organ. Sistem ini akan mengatur organ di tubuh kita untuk bekerja lebih cepat atau lebih lambat. Selain itu, dia juga mengatur perasaan kita, waktu kita senang atau sedih. Sistem yang mengatur semua aktivitas kita itu ialah sistem endokrin. Sistem endokrin mengatur kerja organ di tubuh kita menggunakan senyawa kimia yang disebut hormon. Organ-organ yang menghasilkan hormon namanya kelenjar endokrin. Menariknya, kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran sendiri loh. Lalu, hormon yang dihasilkan tiap kelenjar itu akan disalurkan ke organ tujuannya melalui peredaran darah. Jadi, hormon itu dibawa oleh darah ya. Bisa dibilang, hormon itu juga jadi pesan-pesan untuk organ tertentu. Mirip seperti sinyal listrik yang ada di sistem saraf. Tapi kalau hormon kerjanya jauh lebih lambat, nggak secepat listrik di sistem saraf. Sebelum kita mengenal lebih jauh dengan kelenjar penghasil hormon, yuk kita lihat dulu jenis hormon berdasarkan komponen utama penyusunnya. Berdasarkan komponen utama penyusunnya, hormon dibedakan menjadi dua, yaitu hormon peptida dan hormon steroid. Hormon peptida terdiri dari asam amino, sementara hormon steroid terdiri dari kolesterol. Reseptor hormon peptida terjadi di permukaan sel, sementara hormon steroid terjadi di dalam sel atau nukleus. Contoh hormon peptida itu seperti testosteron dan estrogen, sedangkan hormon steroid contohnya itu seperti hormon antidiuretik. Ada banyak kelenjar endokrin di tubuh kita, mulai dari kepala, ada kelenjar hipotalamus dan hipofisis, di leher ada kelenjar tiroid dan paratiroid, lalu di dada ada kelenjar timus, di bagian tubuh lainnya ada kelenjar pankreas, adrenal, dan terakhir ada kelenjar reproduksi atau gonad. Coba kita intip hormon dari kelenjar yang paling atas dulu ya. Hipotalamus, kelenjar yang letaknya di otak bagian dalam dan agak ke bawah. Di hipotalamus ada kelenjar hipofisis atau nama lainnya pituitari. Hipotalamus memiliki tugas penting sebagai penghubung sistem endokrin dan sistem saraf. Kalau diurutkan jalurnya seperti ini. Informasi dari otak akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus selanjutnya mengeluarkan hormon yang akan ditargetkan ke hipofisis. Kelenjar hipofisis ada bagian-bagiannya. Ada yang namanya lobus anterior dan lobus posterior. Hormon dari hipotalamus yang ditargetkan ini beda-beda. Hipotalamus akan menghasilkan hormon pelepasan dan akan ditargetkan ke lobus anterior. Jadi, hormon pelepasan itu memerintahkan lobus anterior untuk melepaskan hormonnya sendiri. Contohnya itu GHRH atau Growth Hormone Releasing Hormone, PRH atau Prolactin Releasing Hormone, GnRH atau Gonadotropin Releasing Hormone, TRH atau Thyrotropin Releasing Hormone, dan CRH atau Corticotropin Releasing Hormone. GHRH dari hipotalamus akan membuat lobus anteriornya hipofisis melepaskan GH, alias growth hormone atau hormon pertumbuhan. Berkat GH ini, kamu bisa tumbuh dari bayi yang gemas sampai jadi remaja yang super duper keren seperti sekarang ini. GH dari lobus anterior ditargetkan ke sel-sel tubuh kamu. Contohnya, sel otot dan sel tulang. Hormon ini membuat sel-sel tumbuh dan jadi banyak. Tulang dan otot kamu jadi makin panjang, besar, dan kuat. Kalau seseorang saat masa kecilnya kekurangan GH, pertumbuhannya akan terhambat. Nah, ini yang akan membuat orangnya tumbuh kerdil. Kondisi ini namanya dwarfisme. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik ya. Akan menyebabkan pertumbuhannya jadi raksasa atau nama kerennya gigantisme.
tinggi tubuhnya bisa sampai 2,5 meter loh. Nah, ini yang menyebabkan ada orang yang kertir, lalu ada juga yang tubuhnya super duper gede karena jumlah hormon pertumbuhan atau GH-nya itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh. Maka dari itu, hormon dibutuhkan dalam jumlah yang pas-pas aja. Jangan kurang dan jangan berlebihan juga. Ada lagi nih, PRH alias Prolactin Releasing Hormone. Hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus dan ditargetkan ke hipofisis anterior. Sesuai namanya, prolactin releasing hormone, atau kalau kita artikan sebagai pelepas hormon prolaktin. Artinya, di lobus anterior, hormon ini akan membuat lobus anterior melepaskan hormon prolaktin. Bayi-bayi gemes bisa menikmati air susu ibu alias ASI dari bundanya karena si prolaktin ini. Nah, hormon prolaktin dari lobus anterior dikirim ke kelenjar mame bundanya. Hormon akan memicu kelenjar mame untuk menghasilkan ASI. Hormon prolaktin ini akan dilepaskan kalau bundanya lagi hamil. Waktu udah lahir, si bayi bisa minum susu deh. Setelah bayi lahir, prolaktin di tubuh bunda lama-lama akan turun. Jadi, ASI gak secara terus-menerus dihasilkan. Keren banget ya sistem endokrin, sampai-sampai tubuh tahu kapan hormon-hormon itu harus diproduksi dan kapan berhentinya. Selanjutnya, gonadotropin releasing hormone. Hormon ini dihasilkan hipotalamus untuk merangsang lobus anterior melepaskan FSH dan LH. FSH itu singkatan dari follicle stimulating hormone. Kalau LH singkatan dari luteinizing hormone. Keduanya ditargetkan ke kelenjar gonad. Pada perempuan, kelenjar gonadnya si ovarium. Kalau laki-laki, testis. Pada perempuan, FSH fungsinya merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Jadi, hormon ini juga ikut mengatur siklus menstruasi. Tapi pada laki-laki, FSH itu dipakai agar testis bisa membentuk sperma. LH pada perempuan dan laki-laki juga beda fungsinya. Kalau di perempuan, LH itu untuk mematahkan sel ovum agar siap dibuahi. Tapi kalau di laki-laki, LH untuk membentuk pertumbuhan kelamin sekunder, seperti untuk menumbuhkan jakun dan kumis. Selanjutnya, tirotropin releasing hormone. Hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus untuk merangsang lobus anterior hipofisis melepaskan TSH. TSH itu singkatan dari thyroid stimulating hormone. TSH ini akan merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormonnya sendiri. Satu lagi, CRH atau corticotropin releasing hormone. Hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus untuk merangsang lobus anterior hipofisis melepaskan ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Hormon ini akan merangsang pembentukan hormon adrenal. Kalau tadi hormon dari hipotalamus membentuk lobus anterior melepaskan hormonnya sendiri, beda lagi nih di bagian lobus posterior. Hormon hipotalamus yang ditargetkan ke lobus posterior hanya disimpan saja sampai hormonnya dibutuhkan. Bisa dibilang, lobus posterior itu jadi tempat penyimpanan hormon dari hipotalamus. Contohnya ADH alias antidiuretik hormon. Contoh nyatanya seperti ini. Waktu kamu pergi ke suatu tempat, kamu jalan dan kepanasan. Tubuh kamu akan menghasilkan banyak keringat. Keringat itu fungsinya untuk mendinginkan tubuh kamu. Wah, air di dalam tubuh kamu akan berkurang nih. Kamu nggak boleh kekurangan cairan. Jadi harus dihentikan pengeluaran air di tempat lain. Lebih tepatnya pengeluaran air dari urinnya. Nah, saatnya ADH yang disimpan di lobus posterior beraksi. Hormon ini dialirkan ke ginjal kamu. Soalnya si ginjal ini nih yang akan menghasilkan urin. ADH membuat ginjal menyerap air lebih banyak daripada yang dikeluarkan lewat urin. Nah, kalau gini, tubuh kamu jadi nggak banyak kehilangan air deh. Kalau lagi nonton acara traveling, olahraga, atau lihat wahana, kita sering mendengar kata adrenalin, seperti memacu adrenalin, menantang adrenalin, atau adu adrenalin. Kenapa sih kata ini sering banget diucapkan untuk tantangan? Jadi, adrenalin itu sebenarnya jenis hormon di tubuh kita. Hormon ini dihasilkan dan dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Kelenjar ini ada di atas ginjal kita, makanya kelenjar adrenal itu sering disebut kelenjar anak ginjal.
Di acara-acara seperti tadi, adrenalin sering banget diucapkan. Soalnya, hormon yang satu ini akan dilepaskan ke darah untuk merespons sesuatu yang bikin seru, mengasihkan, atau menakutkan. Contohnya si Dio ini yang mau mengambil buah mangga. Dan ternyata pohon mangga ada sarang lebahnya. Nah, Dio nggak sengaja jatuhin sarang lebah itu. Wah, bahaya tuh. Lebahnya ngamuk dan mau mengejar Dio. Dio jadi takut. Ini membuat hormon adrenalinnya jadi naik dan banyak dilepaskan ke darah. Pelepasan adrenalin ke darah itu mendadak dan cepat banget. Nah, di tubuh Dio, hormon ini membuat detak jantung Dio jadi meningkat dan tekanan darahnya naik. Kalau detak jantung naik, darah di pompa jantung makin banyak ke sel-sel tubuh. Tujuannya agar sel-sel di tubuh Dio, apalagi sel ototnya, dapat oksigen lebih banyak lagi. Oksigen itu kan digunakan sel untuk menghasilkan energi. Gak cuma itu, adrenalin juga membuat glukosa di dalam darah meningkat. Glukosa juga jadi sumber energi di tubuh kita. Makanya, kalau lagi takut, adrenalin meningkat, membuat glukosa dan oksigen meningkat. Hasilnya, Dio punya lebih banyak energi untuk kabur lari secepatnya. Selain adrenalin, ada lagi hormon yang mengatur kadar glukosa di dalam tubuh kita. Namanya insulin dan glukagon. Kedua hormon ini dihasilkan di kelenjar pankreas, lebih tepatnya di bagian pankreas yang namanya Pulau Langerhans. Dinamakan seperti itu karena bagian yang menghasilkan ini mirip pulau di dalam pankreas. Pulau Langerhans disusun oleh 3 jenis sel, dan tiap sel menghasilkan hormon yang berbeda. Ada sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon, dan sel beta menghasilkan hormon insulin. Satu lagi, sel delta yang menghasilkan hormon somatostatin. Fungsinya untuk menghambat pelepasan hormon insulin dan glukagon sewaktu tidak dibutuhkan. Nah, tubuh kita itu butuh glukosa untuk menghasilkan energi atau ATP. Tapi jumlahnya akan beda-beda tiap saat, gak selalu sama. Karena kebutuhan energi kita juga beda-beda. Waktu lagi makan, glukosa dalam darah kita akan naik. Ini karena di dalam tubuh, makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti dipecah jadi glukosa. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat merusak sel, makanya perlu diatur jumlahnya. Saatnya insulin beraksi. Insulin akan merangsang sel-sel di tubuh untuk menyerap glukosa, lalu dipakai untuk membentuk energi. Kalau masih ada kelebihan glukosa, insulin akan merangsang sel-sel hati untuk menyerap glukosa dan diubah menjadi glikogen. Glikogen jadi cadangan energi di dalam hati dan bisa juga disimpan di dalam otot. Ini membuat kadar glukosa di dalam darah jadi turun. Nah, beda lagi nih dengan glukagon. Kalau tadi insulin dibutuhkan ketika glukosa di dalam darah tinggi, hormon glukagon kebalikannya. Glukagon itu dibutuhkan waktu kadar glukosa di dalam darah sedikit banget atau waktu kita lagi butuh banyak energi. Misalnya waktu lagi olahraga, sel-sel di tubuh kita butuh energi lebih banyak dan ini membuat glukosa di dalam darah jadi berkurang. Saatnya mengambil cadangan energi, yaitu glikogen. Pankreas akan melepaskan hormon glukagon ke darah dan dialirkan ke hati atau otot. Waktu sampai di organ hati atau otot, hormon glukagon akan merangsang sel-sel organ itu untuk mengubah glukogen jadi glukosa lagi dan dilepaskan ke aliran darah. Akhirnya, glukosa di dalam darah jadi naik dan dipakai oleh sel-sel di tubuh untuk membentuk energi. Jadi, hormon insulin dan glukagon itu tugasnya berlawanan ya. Walaupun berlawanan, mereka ini penting banget untuk mengatur kadar glukosa di dalam darah. Kelenjar gondok itu nama kerennya tiroid, letaknya di leher. Tiroid juga penting loh untuk pertumbuhan kamu. Soalnya, kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tulang, gigi, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Doi juga yang meningkatkan laju metabolisme tubuh. Pernah lihat kemasan garam? Sering banget kan ada keterangan garam beriodium. Soalnya iodium itu penting banget untuk membentuk hormon tiroksin ini. Jadi, asupan iodium kita harus cukup ya.
Selain menghasilkan tiroksin, tiroid juga menghasilkan hormon kalsitonin yang akan berduet dengan paratormon atau PTH. Tapi, PTH ini dihasilkan oleh kelenjar anak gondok. Nama kerennya paratiroid. Ukurannya kecil banget, cuma sebesar biji apel. Tiap orang punya 4 paratiroid. Mereka menempel di permukaan tiroid. Kalsitonin dan paratormon akan mengatur kadar kalsium di dalam darah tetap seimbang. Tiap orang pasti butuh kalsium, tapi kadarnya berbeda-beda sesuai kondisinya. Sewaktu bunda lagi hamil atau menyusui, kebutuhan kalsiumnya jadi bertambah. Nah, waktu tubuh membutuhkan kalsium yang banyak, PTH ini akan mengambil kalsium dari dalam tulang. Doi juga membantu menyerap kalsium dari makanan. Satu lagi, PTH membuat ginjal mereabsorpsi kalsium. Artinya, kalsium yang disaring di ginjal diserap lagi agar terbuang lewat urin. Ini berlangsung sampai kalsiumnya tercukupi. Kalau sudah cukup, sekarang gantian hormon kalsitonin yang beraksi. Doi akan dilepaskan untuk menghambat PTH. Widih, kompak banget nih kedua hormon ini. Ada satu kelenjar nih yang belum banyak diketahui fungsinya. Namanya kelenjar timus. Timus itu dari bahasa Yunani yang artinya dada. Sesuai namanya, kelenjar ini letaknya di area dada. Ukurannya kecil dan warnanya kemerahan. Timus itu menghasilkan hormon timosin. Hormon ini tugasnya untuk membentuk pasukan khusus pertahanan tubuh yang namanya sel T. Jadi, sel T ini bagian dari sistem imun kita yang melawan patogen seperti bakteri atau virus. Sistem endokrin juga memiliki peran penting terkait dengan reproduksi. Kelenjar reproduksi akan memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan dalam menunjang fungsi reproduksi. Laki-laki dan perempuan memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda ya. Di antaranya, testis pada laki-laki, yaitu kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron itu untuk menghasilkan sel sperma. Selain itu, testosteron juga ikut andil dalam pertumbuhan rambut-rambut di sekitar wajah dan kelamin saat memasuki periode pubertas. Kalau pada perempuan, ada ovarium, yaitu kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berperan dalam pembentukan payudara, mengontrol siklus menstruasi, dan menunjang kehamilan. Kamu tahu nggak, dalam sistem endokrin terdapat hormon yang disebut dengan growth hormone atau GH. Nah, jika jumlah GH pada tubuh seseorang tidak seimbang, maka akan terjadi salah satu dari 3 penyakit ini: dwarfisme, gigantisme, dan akromegali. Sesuai dengan namanya, dwarfisme adalah kekerdilan akibat kekurangan GH. Sedangkan gigantisme adalah pertumbuhan yang melebihi kapasitas normal karena kelebihan GH. Satu lagi, akromegali. Akromegali ini pertumbuhan yang tidak seimbang akibat kelebihan GH ketika sudah dewasa. Kamu pernah mendengar istilah kretinisme? Kretinisme itu kekerdilan dan keterbelakangan mental karena kurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ini juga merupakan salah satu bentuk gangguan pada sistem endokrin. Selain kretinisme, ada juga yang disebut dengan myxedema. Myxedema ialah kondisi ketika kecepatan metabolisme tubuh rendah akibat kurangnya hormon yang juga diproduksi oleh kelenjar tiroid. Selanjutnya, kamu suka nggak makanan yang bergaram? Ingat nggak sih, di kemasan garam biasanya tertulis kalau garam itu mengandung iodium. Nah, kamu tahu nggak sih, kenapa kamu harus mengonsumsi makanan yang beriodium? Kamu harus mengonsumsi makanan beriodium untuk mencegah penyakit gondokan. Gondokan itu bisa terjadi apabila kita kurang mengonsumsi makanan yang beriodium. Contoh gangguan sistem endokrin yang terakhir ialah tetanus. Tetanus itu merupakan kondisi turunnya kadar kapur dalam darah karena kurangnya produksi paratormon. Gejala yang timbul pada penderita tetanus adalah kejang otot, gelisah, dan kesemutan.
Oke, cukup sekian pembahasan mengenai sistem endokrin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.